Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fatimatu Az-Zahra radhiyallahu anha, putri Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dilahirkan tanggal 20 Jumadil Akhir. Tanggal 20 Jumadil Akhir. Kalau bulan Januari tahun kita ini, bulan kita ini, tepatnya akan datang 13 Januari, hari Jumat 2023. Itu 13 Januari, hari Jumat 2023 adalah tanggal 20 Jumadil Akhir, Jumat ini. Pas itu adalah kelahiran Nabi Muhammad kelahiran Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 Jumadil Akhir. Dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nomor 4 dari putri-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ruqayyah, putri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Ummu Kulsum, putri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ruqayyah, Zainab, Ummul Kulsum, semua putri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka yang keempat adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhunna. Mudah-mudahan Allah meridai mereka semua, amin ya rabbal alamin. Fatimah Az-Zahra, Fatimah artinya adalah perempuan yang diharamkan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Fatimah tidak dinamakan Fatimah kecuali maknanya seorang perempuan yang diharamkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia juga dijuluki dengan Az-Zahra, bunga, karena bagusnya Fatimah Az-Zahra, wanginya Fatimah Az-Zahra, cantiknya Fatimah Az-Zahra, maka kecantikannya mirip dengan kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah Az-Zahra radhiyallahu anha. Beliau juga dijuluki Al-Batul. Al-Batul artinya perempuan yang ahli ibadah, orang yang takwa, perempuan yang takwa baik dengan perbuatannya dan lisannya. Dia tidak pernah mencaci maki orang lain. Dia tidak pernah berkata kotor kepada orang lain. Maka dijuluki Al-Batul, orang yang takwa kepada Allah, yang ahli ibadah. Bapaknya ahli takwa, maka putrinya pun adalah merupakan sosok perempuan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau juga dijuluki dengan Ummu Abiha, yaitu dijuluki dengan ibunya, yaitu Ummu Abiha, yaitu dijuluki dengan ibu dari ayahnya. Artinya apa? Setelah meninggal ibunya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, ibunya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, maka beralihlah tanggung jawab seorang ibu kepada seorang putri yang salehah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Dia merangkap sebagai anak putri, juga sebagai sosok seorang istri atau ibu. Dia bertanggung jawab dengan seluruh khidmah kepada Nabi Muhammad SAW.
kepada ayahnya sebagai baktinya dia kepada ayahnya, pengganti daripada ibunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dia dijuluki dengan Ummu Abiya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Fatimah Zahra adalah perempuan yang mulia. Ketika dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Rasulullah, maka Rasulullah berdiri dan menyambut Sayyidatuna Fatimah Zahra. Fatimah dicium oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena putrinya yang tercinta dipeluk oleh Rasulullah SAW, dan Sayyidatuna Fatimah mencium Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sunnah bagi bapak mencium putrinya sebagai tanda kasih sayangnya kepada putrinya, kepada anaknya. Begitu juga sebaliknya ketika Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Rasulullah datang kepada Sayyidatuna Fatimah, maka Sayyidatuna Fatimah bangkit dari duduknya dan menyambut ayahnya yang tercinta, baginda besar Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergegas dicium dahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipeluk ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mencium Sayyidatuna Fatimah sebagai putri yang dicintainya. Suatu saat datang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang masih ada kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Ali melamar putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, saya mau melamar Fatimah, putri Anda, tapi saya tidak memiliki harta apapun ya Rasulullah untuk maharnya. Maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, padahal Sayyidina Ali adalah sosok manusia pejabat waktu itu, tapi beliau hidupnya sama dengan Rasulullah, sederhana. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Ali, kata Rasulullah, nggih ya Rasulullah, mana baju perang yang berwarna hitam yang pernah aku hadiahkan kepadamu? Apa masih ada? Masih ada ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Bawa ke sini. Baik ya Rasulullah. Diambil oleh Sayyidina Ali baju perang yang hitam itu. Setelah itu diberikan kepada Rasulullah. Ya Ali, ini jual sebagai maharmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai segitu, Pak. Maka yang membeli adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ya Ali, aku beli itu baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dibeli 470 dirham atau 470 keping perak. Ada periwayatan 450 dirham atau 450 keping perak untuk maharnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada Fatimah. Diterima lamaran Sayyidina Ali. Lalu setelah itu Sayyidatuna Fatimah Zahra dipanggil oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam satu kitab A'lamun Nisa Al-Mu'minat disebutkan dalam kitab itu halaman 137, A'lamun Nisa Al-Mu'minat, ketika Sayyidatuna Fatimah berada di depan Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata kepada Sayyidatuna Fatimah putrinya, wahai putriku Fatimah, Ali melamar kamu untuk jadi suamimu. Apakah kau ridho ya Fatimah?
Maka Sayyidatuna Fatimah pun berkata, raditu aliyan, aku ridho dengan Ali, tapi maharnya 450 dirham. Dalam periwayatan lain 470 dirham. Bagaimana ya Fatimah? Raditu aliyan, aku ridho dengan Ali sebagai suamiku. Wala arda bil mahr, tapi aku tidak ridho dengan mahar itu. Kenapa maharnya cuma 450 dirham atau 470 dirham? Maka ketika itu turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril berkata kepada Sayyidina Rasulullah, ya Rasulullah, bilang kepada Fatimah, maharnya Ali al-jannah wa ma fiha, surga dan seisinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka disampaikan oleh Rasulullah, ya putriku, maharnya Ali, kata Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan Jibril adalah surga dengan seisinya. Apa kau ridha? Raditu aliyan, aku ridha Ali sebagai suamiku. Wala raditu bil mahar, tapi aku tidak ridha dengan mahar itu. Surga dan seisinya maharnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Luar biasa itu. Tapi Sayyidatuna Fatimah, perempuan yang salehah, mengatakan, walaupun surga dan seisinya, aku tidak ridha. Kata Sayyidina Jibril bilang, ya Rasulullah, apa yang dia minta? Mahar apa yang dia minta? Itu puncak daripada kenikmatan surga dan seisinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Lalu apa yang kau minta wahai putriku? Maka Sayyidatuna Fatimah Zahra mengatakan, ummatuka ya Rasulullah, li'annaka masyhulun bi ummatik. Artinya maharnya adalah umatmu ya Rasulullah, yaitu kamu mensyafaati, itu maharnya adalah syafaat untuk umatmu ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku minta mahar, yaitu maharnya adalah syafaat untuk umatmu ya Rasulullah. Li'annaka masyhulun bi ummatik, karena nanti kamu di akhirat sibuk dengan umatmu ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Jibril pun naik kembali ke Allah, kemudian turun membawa kitab maktub, satu kitab yang tertulis. Di dalamnya mengatakan, ini mahar putri, maharnya Ali untuk putrimu ya Rasulullah. Di dalamnya tertulis, yaitu syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummati, untuk umatnya. Raditu bihadzal mahar ya Rasulullah, ya wahai ayahku. Nanti ketika di akhirat, aku akan tunjukkan kepada Allah, tatkala umat Nabi Muhammad SAW, tatkala kita dalam keadaan kebingungan dan ketakut antara diazab dan dimasukkan ke neraka Allah ataukah dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tunjukkan, Rabbi, ini maharku untuk umat Nabi Muhammad. Berikan syafaat kepada mereka, Rabbi. Coba lihat, ini perempuan salehah, maharnya tidak memilih dirham, dinar, jurga dan seisinya, tapi maharnya adalah keselamatan umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok putri Nabi Muhammad SAW. Sehingga suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan sholat isya, beliau pergi menemui Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ketika duduk di depannya, Sayyidina Rasulullah mengatakan, ambilkan al-wudu, ambilkan air wudu, bawa ke sini.
Maka Rasulullah pun ketika diambilkan semangkok besar air wudhu, kemudian beliau wudhu, maka dipanggil Sayyidina Ali sama Sayyidatuna Fatimah. Kemudian beliau mengambil air dari wudhu itu dan dicipratkan kepada Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali sambil berdoa, Allahumma barik fihima. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi keduanya. Allah barik fihima, dipercii dengan air wudhu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barik alaihima, dan curahkan keberkahan atas keduanya. Wa barik lahuma, serta berkahi fi naslihima, keturunan keduanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba lihat ini doa Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah dan ke Sayyidina Ali, saking cintanya Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, sampai diperciki dengan air wudhunya, lalu mengatakan Allahumma barik fihima, berkahi keduanya. Wa barik alaihima, curahkan berkah atas keduanya. Wa barik lahuma fi naslihima, dan berkahi keturunannya. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Setelah Sayyidatuna Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, setahun setelah menikah beliau dianugerahi putra, yaitu Sayyidina Hasan, cicit Kanjeng besar Nabi Muhammad SAW, datuk para habaib. Kemudian setelah setahun berikutnya beliau Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah dianugerahi putra lagi, yaitu Sayyidina Husain, adik daripada Sayyidina Hasan, selang setahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu saat Rasulullah memanggil Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, panggilkan Ali, Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain, suruh ke sini. Dipanggil oleh Ummu Salamah. Ketika mereka sudah berada di depan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengambil ridanya, dibeber itu ridanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikemulkan kepada Sayyidina Ali, Fatimah dan dua cucunya dengan Rasulullah SAW, terkenal dengan Ahlul Kisah, keluarga Rasulullah SAW yang dikemuli oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, haula ahla baiti, mereka adalah keluargaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma fadhib anhum rijsa, maka hilangkan kotoran dosa dari mereka ya Allah. Wa tahhirhum tadhira, dan sucikanlah mereka dengan kesucian yang benar. Mereka dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sehingga dikasih kain, ya, dikerudungi kain oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkenal mereka adalah Ahlul Kisah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sisi lain, Kanjeng besar Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam suatu hadisnya, Inna Fatimata bid'atun minni, faman aghdabaha faqad aghdabani. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Inna Fatimata bid'atun minni, sesungguhnya Fatimah putriku ini bagian dari saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pahami ucapan Rasulullah ini, Inna Fatimata bid'atun minni, Fatimah ini bagian dari saya. Lalu Rasulullah mengatakan, faman aghdabaha faqad aghdabani, siapa yang membuat Fatimah marah, aku marah padanya. Yang membuat Fatimah marah
menyakiti keturunan-keturunannya, mencaci maki mereka. Itu membuat Fatimah marah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Anda membuat Fatimah marah, putri Rasulullah, kata Rasulullah, kau telah membuatku marah. Kalau Nabi Muhammad marah kepada seseorang, Anda mau lari kemana? Anda mau minta tolong ke siapa? Di hari akhirat nantinya para nabi tidak bisa memberikan syafaat. Mereka semuanya mengatakan nafsi nafsi, urusan awakmu dewi-dewi. Ketika semua ketakutan, para nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Mereka cuma mengatakan nafsi nafsi dewi-dewi. Siapa yang memberi syafaat? Rasulullah. Ana sahibukum, kata Rasulullah. Analah, aku yang berhak memberikan syafaat kepadamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah faman aghdabaha faqad aghdabani. Siapa yang membuat marah Sayyidatuna Fatimah? Dengan apa? Menyakiti duria-duria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggu menyakiti aku, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam periwayatan lain, wa yu'dhini ma'adaha, dan yang menyakiti aku, wa yu'dhini, dan yang menyakiti aku, ma'adaha, apa-apa yang menyakiti Fatimah. Kita pahami yang jeru. Siapa yang menyakiti Fatimah, menyakiti aku. Berarti makna kebalikannya adalah siapa yang mencintai Fatimah, berarti mencintai aku. Siapa yang mencintai, yang menyakiti Fatimah, berarti menyakiti aku. Kebalikan maknanya adalah siapa yang menyenangkan Fatimah, berarti menyenangkan aku. Berdasarkan hadis ini, maka saya bersama keluarga, anak kami dan keluarga besar pondok pesantren ini ingin membahagiakan Fatimah, putri Rasulullah. Harapannya agar Rasulullah bangga dengan kami, senang dengan kami. Harta tidak ada nilainya, hanya kalau kita mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tadi kita panjangkan Maulid Nabi Muhammad SAW yang tidak seperti biasanya. Semua karena pada saat ini sebelum datangnya kelahiran Fatimah, Sayyidatuna Fatimah, kami sudah bangga dengan beliau, dan harapannya mudah-mudahan Rasulullah bangga dengan kami, keluarga kami, santri-santri kami, dan semua jamaah dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Itu harapan kami, bukan karena dunia, bukan karena dielem. Yang saya cari itu, masyaallah muslim, yang kita cari itu. Oleh karena itu nanti habis pengajian, para jamaah yang mulia bisa menikmati hidangan seadanya, gambaran daripada cinta kami, cinta keluarga kami, cinta santri-santri kami kepada Fatimah Zahra. Kalau ada kekurangan kami minta maaf. Itu semua sesuai dengan daya dan kemampuan kami dalam mencintai Fatimah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Suatu saat Rasulullah ingin kangen kepada Fatimah dan Sayyidina Ali. Maka beliau mendatangi rumahnya. Dan ketika masuk ke rumahnya, dilihat lagi tidur mereka berselimut. Sayyidatuna Fatimah berselimut dengan suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka. Kemulnya itu tidak panjang seperti kemulnya kita, ma'asyiral muslimin. Kemulnya tidak mewah seperti kemulnya kita. Yang dipakai Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dilihat oleh Rasulullah. Kemul itu kalau ditarik untuk menutupi kepala mereka, kaki mereka terlihat. Lalu ditarik lagi. Kemudian ketika dingin ditarik untuk menutupi kepalanya, kakinya terlihat, ma'asyiral muslimin. Kaki Sayyidatuna Fatimah dan Ali punya kemul, ma'asyiral muslimin. Itulah kesederhanaan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah melihat itu semuanya menangis. Padahal Rasulullah kalau ingin kaya, jangankan ingin, sebelum ingin pun ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, tapi Rasulullah tidak mau. Inginnya menjadi Abdullah, hamba Allah yang takwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Menjelang Kanjeng Nabi Muhammad SAW mau wafat, detik-detik mau wafat, dipanggil Sayyidatuna Fatimah. Ketika itu lalu dibisiki telinga kanan Sayyidatuna Fatimah Zahra putrinya. Ketika dibisiki oleh Rasulullah, beliau menangis Sayyidatuna Fatimah. Lalu dibisiki lagi yang ke telinga kirinya oleh Rasulullah SAW. Ketika dibisiki Sayyidatuna Fatimah di telinga kirinya, beliau tersenyum. Lalu Rasulullah pergi waktu itu. Itu detik-detik di mana akhir kehidupan Rasulullah SAW. Maka Sayyidatuna Aisyah bertanya, istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Fatimah putri Rasulullah, yang ibunya Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anhunna, apa yang dibisikkan Rasulullah di telinga kananmu sehingga kau tersenyum, menangis, dan dibisikkan di telinga kirimu sehingga kau tersenyum? Kata Sayyidatuna Fatimah, aku tidak bisa mengabarkan kepadamu wahai Aisyah, karena ini rahasia dari abi, dari ayahku. Ketika itu meninggal Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika meninggal, selesai dimakamkan, ketika dimakamkan oleh para sahabat, dimasukkan jasad yang mulia itu ke dalam tanah, ke makam Rasulullah, persis di tempat tidurnya Rasulullah, yaitu di kamar Rasulullah SAW, yang sekarang menjadi makbarah, taman makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Setelah dimasukkan jasad itu ke dalam tanah, lalu diuruk oleh sahabat dengan tanah, Sayyidatuna Fatimah menjerit,
Wahai kalian semuanya, bagaimana kalian mampu menaburkan tanah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalian kok mampu menaburkan tanah kepada ayahku Nabi Muhammad SAW? Saking cintanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kepada ayahnya, maka setelah meninggal dunia Sayyidatuna Aisyah datang kepadanya. Apa yang dibisikkan Rasulullah kepadamu waktu itu? Maka Sayyidatuna Fatimah mengatakan, sekarang aku akan kabarkan kepadamu, setelah meninggalnya ayahku yang mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku dibisiki, dipanggil oleh Rasulullah ayahku, lalu telingaku yang kanan dibisiki oleh Rasulullah, dan aku menangis karena Rasulullah mengatakan, wahai putriku yang tercinta, sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Maka aku menangis, kata Sayyidatuna Fatimah. Lalu aku dibisikkan yang ke kiri, di telinga kiriku, dan Rasul mengatakan, jangan khawatir wahai putriku, setelah aku meninggal dunia, maka kamu akan menyusul aku 6 bulan berikutnya, setengah tahun berikutnya akan menyusul aku. Maka aku pun tersenyum. Sayyidatuna Fatimah tersenyum akan menyusul abahnya yang tercinta, baginda besar Muhammad SAW. Dan kamu akan dijadikan ratunya perempuan-perempuan ahli surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukan Sayyidatuna Maryam ratunya, bukan bidadari ratu surga, tapi Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kamu dijadikan oleh Allah sebagai ratu perempuan ahli surga. Tersenyum aku mendengar itu, dibisikkan sebelah kiri telingaku. Maka benar apa yang dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah jatuh sakit, lalu beliau meninggal dunia. Tak lama kemudian Sayyidatuna Fatimah pun beralih ke sisi Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia pada malam Selasa, Senin malam Selasa, seperti wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 3 Ramadan wafatnya Sayyidatuna Fatimah. Senin malam Selasa tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah, dan usia beliau 27 tahun. Usia Sayyidatuna Fatimah 27 tahun beliau meninggal dunia. Mudah-mudahan sedikit dari syama'il Rasulullah SAW bersama keluarganya, kehidupan Kanjeng Nabi dengan Fatimah, keluarganya, mengobati dan menambah kerinduan kita sama Rasulullah, menambah cintanya kita ke Rasulullah, dan menambah cintanya kita kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan keluarga Nabiuna Muhammad SAW. Ketika istri saya mengatakan kepada saya, Buya, saya mau nyelamati Sayyidatuna Fatimah kelahirannya, saya tidak bisa bicara, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena saya tahu sejarahnya. Apa yang kalian sampean dengar itu, saya mengatakan ya tidak apa-apa, tapi saya membalikkan badan. Ketika istri saya ada, saya menangis, ma'asyiral muslimin. Saya bersyukur karena keluarga saya dianugerahi cinta dengan keluarga Nabi Muhammad. Padahal jauh-jauh sudah saya mau rencanakan itu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan keluarga kita dicintai oleh Allah dan dicintai Rasulullah. Amin ya rabbal